Contoh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau ini adalah seorang lulusan pesantren yang tidak hanya menjadi tokoh agama, tetapi juga beliau menjadi presiden Indonesia yang keempat. Lalu juga ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kakek beliau, kakek Gus Dur, pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jadi ceritanya Pak Gemblung ini merasa diremehkan karena dia dianggap gak pernah pesantren, tapi dia selalu pede bicara soal agama. Lalu sepertinya dia itu emosi sampai mengatakan, sebagaimana di komentarnya itu, kalau anak pondok itu gak bisa berbuat apa-apa untuk peradaban dan gak bisa mandiri untuk menghasilkan uang. Tapi memang ada benarnya ucapannya itu. Anak pondok memang begitu. Artinya atau maksudnya, namanya masih anak pondok atau masih aktif di pesantren, di dalam pesantren, tentu gak bisa berbuat apa-apa selain cuma belajar, dan belajar. Nggak bisa juga mandiri dalam soal keuangan karena masih di pondok. Bisanya cuma menunggu kiriman uang dari orang tuanya. Kan gitu memang kalau masih jadi anak pondok aktif. Tapi kalau sudah keluar dari pesantren, maka tergantung orangnya. Yang jadi pengangguran dan yang menjadi kaum duafa atau fakir miskin memang ada. Tapi yang jadi orang besar tentu juga banyak. Yang jadi anggota DPR RI, menteri, dan yang jadi orang yang kaya raya tentu juga banyak. Sangat banyak bahkan. Lawang yang jadi presiden dan wakil presiden saja itu ada kok. Gimana sih? Begitu juga dengan anak sekolahan. Itu sama seperti itu. Nggak bisa berbuat apa-apa untuk peradaban dan tidak bisa mandiri untuk menghasilkan uang. Ya namanya saja masih anak sekolah. Tapi nanti kalau sudah lulus maka tergantung orangnya juga. Ada yang jadi pengangguran, ada yang jadi medesu. Tapi ada atau banyak juga yang sukses menjadi orang besar dan menjadi orang yang berjasa pada peradaban. Yang bukan ahli agama tapi nyambi jadi YouTuber yang konsen membahas tentang agama, tentang persoalan agama, itu juga ada. Ya seperti Pak Gembul ini. Begitu ya. Tapi kalau pernyataannya itu bertujuan meremehkan kaum santri sebagai pihak yang tidak mampu berkontribusi terhadap peradaban, tentu itu sangatlah keliru dan tidak berdasar. Karena itu tadi, sejarah sudah mencatat bahwa banyak lulusan pesantren yang telah membuktikan kalau para santri itu mampu berperan besar dalam berbagai sektor kehidupan. Maka salah satu kesalahan mendasar dalam pandangannya itu, pandangan Pak Gembul, seperti yang Pak Gembul nyatakan di komen tersebut, adalah logika yang sesat, yaitu mengeneralisasi seluruh komunitas besar dengan hanya mengambil secuil contoh dari individu tertentu atau dari segelintir orang. Maka dengan logika seperti ini, Pak Gembul telah gagal melihat ribuan santri bahkan lebih yang telah sukses berkontribusi di berbagai sektor kehidupan bangsa ini. Selain itu, pandangannya tersebut sangat kentara kalau materialistis, karena dia mengukur peradaban hanya dengan berdasarkan ukuran duniawi, yaitu uang, jabatan, dan kekuasaan. Dia lupa kalau pesantren-pesantren itu punya peran yang jauh lebih besar, yaitu membangun akhlak dan membangun moral serta karakter. Memang benar bahwa ada beberapa kasus dari oknum lulusan pesantren atau 1-2 pesantren yang menyimpang dari yang semestinya. Memang ada. Tentu saya sebagai santri pun sangat mengutuk hal-hal yang semacam itu, karena itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi tentu itu tidak bisa dijadikan acuan untuk menilai keseluruhan pesantren atau kaum santri seperti itu semua. Pesantren-pesantren itu sudah terbukti
terbukti telah sukses mendidik ribuan santri, bahkan lebih dari ribuan, menjadi individu-individu yang berakhlakul karimah, berakhlak mulia, berperan di masyarakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Coba lihat fakta sederhana. Mana ada pesantren yang identik dengan tawuran, balapan liar, atau tindakan-tindakan kriminal lainnya? Mana ada? Ini kalau mau memfungsikan otak dengan baik dan benar. Pesantren-pesantren juga justru menjadi benteng moral yang mengajarkan adab, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Sedangkan moral itu adalah dasar dari peradaban itu sendiri. Saya tahu yang dimaksud dengan kiprah dalam peradaban menurut perspektif Pak Gemblung ini pasti adalah hal-hal yang dibatasi dengan batasan duniawi. Basisnya hanya jabatan dan materi, pasti itu. Jadi gak mungkin saya menyebutkan fakta-fakta para ulama dan aulia yang soleh-soleh dan yang istiqomah, karena keagungan beliau-beliau itu tidak penting di mata orang yang hanya berorientasinya pada dunia dan materialistik seperti Pak Gembul ini. Tapi oke, saya turuti saja. Saya sebutkan sebagian contoh. Contoh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau ini adalah seorang lulusan pesantren yang tidak hanya menjadi tokoh agama, tetapi juga beliau menjadi presiden Indonesia yang keempat. Lalu juga ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, kakek beliau, kakek Gus Dur, pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, yaitu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang terus berkontribusi dalam memajukan pendidikan, sosial, dan ekonomi bangsa. Kan begitu. Tidak hanya itu, lulusan pesantren, lulusan berbagai pesantren tradisional juga banyak yang menjadi pemimpin di negaranya atau di wilayahnya, yang mana itu menunjukkan bahwa santri itu juga mampu mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Lalu juga lihat pada momentum Hari Santri yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Kita itu diingatkan kembali akan peran sentral santri dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa ini. Lihat bagaimana resolusi jihad yang digagas oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Itu merupakan bukti sejarah bahwa kalangan santri atau kaum sarungan tidak hanya berjuang di ranah spiritual, tetapi juga berjuang di medan fisik. Untuk apa? Untuk mempertahankan tanah airnya. Maka semangat inilah yang terus-menerus dihidupkan oleh para santri hingga saat ini, hingga sekarang, yaitu menjadi bagian dari pembangunan karakter bangsa yang beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.